warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Muhammadrianto dengan NIM 191285 dan kawan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Trin Habib dengan nomor induk siswa 191278. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah perkembangan ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ratna Susanti MH. Baiklah, sebelum ke pembahasan, ada beberapa poin yang dibahas dalam presentasi ini, yaitu riwayat hidup Ibnu Khaldun, yang kedua karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun, dan yang ketiga pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Riwayat Ibnu Khaldun dari tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi sampai dengan 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun Al-Hadrani, lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Nama Abu Zaid diambil dari nama ayahnya karena kebiasaan bangsa Arab jika tidak mengetahui nama asli yang sebenarnya maka akan memanggil dengan nama ayahnya. Sedangkan Waliuddin, nama asli yang sebenarnya, maka akan memanggil dengan nama ayahnya atau sebuah gelar setelah beliau menjabat sebagai hakim di Mesir. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya, yaitu Khalid bin Utsman. Kemudian keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman, yang terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tertinggi kenegaraan. Periode pertama, masa di mana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan, yaitu dia belajar Al-Quran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih mazhab Hanafi, Maliki, ilmu nahu dan sorof, ilmu balaghah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam semua bidangnya dia mendapatkan prestasi yang memuaskan dari para gurunya. Nah, periode kedua ia terjun dalam dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti Qadhi al-Qudat, hakim tertinggi. Namun akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya, Ibnu Khaldun sempat juga dijebloskan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, dimulailah periode ketiga kehidupan Ibnu Khaldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan. Ia pun melengkapi dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya, seperti kitab Al-Ibar 7 jilid yang telah ia revisi dan ditambah bab-bab baru di dalamnya. Nama kitab ini pun menjadi kitab Al-Ibar wa Diwanul Mubtada Awil Khabar fi ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asrohum min zawis Sultan Al-Akbar. Oke. Kemudian pada tahun 1378 Masehi, karena ingin mencari bahan-bahan dari buku berbagai perpustakaan besar, Ibnu Khaldun mendapatkan izin dari pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Hingga tahun 1382 ketika berangkat ke Iskandaria, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Kemudian karya-karya Ibnu Khaldun. Yang B, karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Karya tersebut terdiri dari 3 buah buku yang terbagi dalam 7 volume atau 7 jilid, yaitu Muqaddimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, dan Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun 2 volume. Secara garis besar, karya tersebut merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab
Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, dan semua bangsa yang dikenal pada masa itu. Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Kitab Al-Ibar ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh De Slain pada tahun 1863 dengan judul Les Prolegomena de Ibnu Khaldun. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah 27 tahun kemudian, tepatnya pada 1890 Masehi, yakni saat pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern. Kemudian yang ketiga atau yang C, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Bapak ekonomi di antara sekian banyak pemikir pada masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, salah satunya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun tidak hanya sebagai bapak sosiologi, tetapi juga sebagai bapak ekonomi, ilmu ekonomi, karena banyak teorinya yang mendahului Adam Smith dan juga Ricardo. Artinya ia 3 abad lebih mendahului para pemikir barat modern seperti Adam Smith dan juga Ricardo dalam hal pemikiran ekonomi. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul Abul Ikhtisad Ibnu Khaldun, artinya bapak ekonomi Ibnu Khaldun. Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikannya pada simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir pada tahun 1978. Nah, dalam pemikiran ekonominya, menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerja sama dengan pembagian kerja dan spesialisasi. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, sebuah negara berbudaya terbentuk melalui pembangunan atau penaklukan kota-kota oleh masyarakat primitif yang memiliki solidaritas yang kuat. Tujuan pembentukan negara adalah untuk mewujudkan keinginan-keinginan alamiah dan mengaktualisasikan potensi-potensi dan kesempurnaan hidup mereka. Seperti halnya pada aspek-aspek lain kebudayaan yang berperadaban, civilized culture, begitu negara berbudaya tercipta, maka niscaya ia mengikuti hukum alam tentang pertumbuhan, kedewasaan, dan kemerosotan. Ibnu Khaldun sering mengibarkan dengan siklus kehidupan manusia seperti bayi, anak-anak dan remaja, dewasa, tua, renta, dan kemudian mati. Teori pertama dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yaitu teori produksi. Dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi, bagaimana negara tersebut dapat memproduksi suatu produk atau inovasi, dan raca pembayaran yang positif. Positif dalam artian di sini sedikit defisit gitu. Bila saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Seperti itu. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan. Karena kemajuan perekonomian suatu negara itu bukan hanya dilihat dari besarnya nilai mata uang, tetapi juga proses produksi pembangunan di suatu negara, seperti menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Itulah hal semua itulah yang menjadi proses dari faktor produksi itu sendiri. Baiklah, untuk teori ekonomi Ibnu Khaldun yang kedua, teori nilai uang dan harga, dan juga teori distribusi akan dijelaskan oleh Rizky Trianda Habib. Padanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Ibnu Khaldun dan sekaligus saya melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Teori yang kedua yaitu teori nilai atau uang dan harga.
Teori ini menurut Ibnu Khaldun, segala sesuatu yang berasal dari Allah, tetapi kerja manusia keharusan di dalam setiap keuntungan dan pemenuhan modal, misalnya dalam pertukaran, di mana faktor kerja keras terlihat. Demikian juga penghasilan yang diperoleh pertambangan, pertanian, dan peternakan. Karena itu, kalau tidak ada kerja dan usaha, maka tidak akan ada hasil dan keuntungan. Dengan kata lain, substansi nilai adalah kerja, dan segala yang terpenting dalam kerja tersebut adalah pencurahan tenaga untuk memproduksi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai teori uang, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa adalah perlu apabila manusia hendak memperdayakannya. Ukuran ini harus diterima oleh semua tender. Emas dan perak merupakan dua logam yang perlu digunakan sebagai ukuran nilai. Kedua logam ini memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, dan nilainya tidak terpengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Ibnu Khaldun juga mendukung penerapan emas dan perak sebagai standar moneter. Teori yang ketiga yaitu teori distribusi. Dalam teori distribusi ini ada tiga komponen yang membentuk suatu harga produk. Yang pertama, gaji. Merupakan unsur utama dari harga barang-barang, karena nilai suatu produk merupakan nilai jumlah tenaga kerja yang terlihat di dalam proses produksi. Besarnya harga tenaga kerja ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Apabila gaji yang diberikan terlalu rendah, aktivitas ekonomi akan lesu. Sedangkan apabila gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi yang tinggi, dan tenaga kerja akan kehilangan minat dan semangat untuk bekerja. Yang kedua, laba. Dapat didefinisikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli yang diterima oleh pasar. Besarnya selisih tersebut ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Apabila laba sangat rendah, pedagang akan terpaksa melidukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Apabila laba sangat rendah, pedagang akan terpaksa melidukasi sahamnya dan tidak dapat melanjutkan untuk mengembangkan usahanya karena tidak memiliki modal lagi. Lanjut yang ketiga yaitu pajak. Besarnya pajak ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran pada produk yang akan menentukan pula besaran pendapatan penduduk. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan tingkat pajak yang diterapkan. Apabila pajak terlalu rendah, permintaan tidak mempunyai anggaran untuk menjalankan fungsinya. Apabila pajak terlampau tinggi, maka hal tersebut akan membuat tenaga kerja maupun pedagang kehilangan intensif dan minat untuk melanjutkan pekerjaannya. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kami, pemikiran Ibnu Khaldun ini antara lain yaitu teori produksi, teori nilai uang dan harga, teori distribusi, teori siklus. Ia menggunakan konsep-konsep ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren agar dapat diterapkan dalam suatu negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.